Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas mengenai mata kuliah pengantar pariwisata dan perhotelan. Kita masuk ke pertemuan pertama, yaitu sejarah pariwisata. Pariwisata sendiri itu dimulai dengan pariwisata internasional yang terkenal adalah di tahun 1254 sampai dengan 1374, yaitu Marco Polo melakukan perjalanan dengan mengelilingi benua Eropa, kemudian ke Tiongkok dan kembali lagi ke Venesia. Hari Selasa 14 Juni 1325 sampai dengan 1355, Ibnu Battuta Afrika Utara ke Mekah dan Madinah. Kemudian ada Hendry yang biasa kita sebut dengan The Navigator, itu melakukan perjalanan pariwisata di tahun 1394 sampai dengan 1460 di Portugal. Kemudian ada Christopher Columbus juga melakukan perjalanan pariwisata di tahun 1451 sampai dengan 1506. Kemajuan transportasi tingkat dunia sendiri itu ditandai dengan abad ke-16. Kemudian ada Thomas Cook di 5 Juli 1941, yaitu merancang sebuah perjalanan dengan nama Round Trip Excursion, yaitu menggunakan kereta api dari Leicester ke Leigburg di Inggris dalam waktu 1 hari. Kemudian ada agen Midland Company Railway, yaitu tentang kereta api juga. Di 1851 juga ada Work Expansion di London. Lalu ada ekspansi lagi Cook's Tour to Europe. Kemudian ada Thomas Cook and Son di London di tahun 1868. Tidak hanya setelah Masehi, tapi sebelum Masehi juga terjadi adanya perjalanan pariwisata, yaitu di tahun 2021 sebelum Masehi, di mana di Tiongkok yaitu terjadi di dinasti Zhou. Kemudian di tahun 560 sebelum Masehi juga kerajaan Persia melakukan pariwisata, yaitu kaki gunung Zagreb sampai dengan Laut Aegean. Kejayaan kerajaan Romawi di tahun 563 juga melakukan perjalanan 27 km dari Roma menuju Brundisem. The Pine Way Project namanya, yaitu di tahun 334 sebelum Masehi, Ephesus di Turki, yaitu Iskandar Zulkarnain membuat sebuah tempat pertunjukan akrobat, adu binatang buas, tukang sihir, tukang sulap yang dikunjungi oleh 700.000 orang. Kemudian Ratu Elizabeth I, yaitu bangsa Ningrat di Inggris, melakukan perjalanan pariwisata itu mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama adalah mencari ide-ide baru, kemudian mempelajari seni dan budaya di tempat daerah yang mereka kunjungi, mempelajari pemerintahan, lalu pendapat bangsa lain juga mereka dengarkan. Di abad ke-18 melakukan perjalanan dengan tujuan mengunjungi sumber-sumber air panas. Kemudian kita masuk ke perkembangan pariwisata di Indonesia. Di negeri kita sendiri, perkembangan pariwisata itu dimulai di masa penjajahan Belanda, yaitu di tahun 1869, di mana dari organisasi The Malay Archipelago atau The Land of Orang Utan dan The Bird of Paradise, yaitu Alfred Russel Wallace melakukan perjalanan. Kemudian di tahun 1897 juga Dr. J.F. van Bemmelen dalam bukunya, yaitu Panduan Pertama Hindia Belanda Guide Through the East Indies. Lalu di akhir abad ke-19, Eliza R. Seymour melakukan juga ke Pulau Jawa, The Garden of the East, yaitu Jawa, Madura, dan Bali. Kemudian di tahun 1910, Gubernur Jenderal Edinburgh membentuk Vereniging voor Toeristenverkeer, yaitu FTV, badan resmi pemerintahan Hindia Belanda yang mengatur lalu lintas dan kegiatan kepariwisataan di Hindia Belanda atau Official Toeristenbureau. Di 1931 terbitlah buku Guidebooks Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali,
Lombok, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Tanah Toraja, dan Banten. Tidak hanya pada saat masa kolonial Belanda, tapi masa pendudukan Jepang, kegiatan pariwisata terhenti total karena Perang Dunia Kedua. Di masa pendudukan Jepang ini, di Indonesia sendiri, ada beberapa hotel yang menjadi alih fungsi menjadi rumah sakit atau asrama tentara. Di masa setelah Indonesia merdeka, yaitu pariwisata Indonesia, di tahun 1953, Serikat Gabungan Hotel dan Tourism Indonesia terbentuk, yaitu dinamakan Sergati. Kemudian di tahun 18 sampai 24 April 1955 terjadilah Konferensi Asia Afrika di Bandung. Itu juga menjadi pemrakarsa dari pariwisata Indonesia. Lalu 1957 Yayasan Tourism Indonesia Kongres Nasional Musyawarah Nasional Tourism 1 di Bogor menghasilkan DTI atau Dewan Tourism Indonesia. Di tahun 1961, DTI berubah menjadi DPARI, Dewan Pariwisata Indonesia. Kemudian di tahun 1963 didirikan Sekolah Akademi Perhotelan di Indonesia. Lalu awal 1966 dibentuklah Gatari, yaitu sebuah lembaga kepariwisataan Republik Indonesia. Di akhir 1966 dibentuklah LPN, yaitu Lembaga Pariwisata Nasional. Perkembangan pariwisata dalam periode Pelita, yaitu di Pelita 1 di tahun 69 sampai dengan 74, itu ada beberapa upaya, yaitu berusaha memelihara kebudayaan dan tata lingkungan, kemudian pengembangan dan perbaikan serta rehabilitasi berdasarkan skala prioritas atas objek wisata, prasarana, dan sarana utama. Lalu menyelenggarakan pemasaran pariwisata yang terkoordinir, mengadakan bimbingan, pembinaan, pengawasan, dan pengadaan tenaga kerja pariwisata yang terdidik dan terlatih, kemudian menyelenggarakan penelitian dan pengembangan, terutama di penelitian terhadap bidang pariwisata. Lalu pengadaan, pembinaan, pengaturan, dan kelembagaan baik sektor pemerintah maupun swasta. Keberhasilan dari Pelita 1 yaitu adanya pembugaran atau rehabilitasi pura dan puri di Bali. Lalu ada pembangunan museum di Mengwi, lalu ada pembugaran Candi Borobudur, panggung terbuka Prambanan, Keraton Yogyakarta, dan juga Solo. Lalu ada pembugaran Istana Maimun. Lanjut di Pelita kedua yaitu di tahun 74 sampai dengan 79, kebijakan kepariwisataan Pelita 2 yaitu menyusun pola pengembangan pariwisata induk pada daerah tujuan wisata internasional. Lalu menserasikan pola pengembangan pariwisata dari semua DTW, yaitu daerah tujuan wisata, menjadi satu RIP pariwisata nasional. Lalu melanjutkan upaya pengembangan prasarana kepariwisataan, memantapkan kedudukan Indonesia sebagai negara tujuan wisata internasional, lalu menyusun langkah-langkah pengembangan wisata dalam negeri dan promosi untuk menarik wisatawan mancanegara. Kemudian di Pelita ketiga yaitu di tahun 79 sampai dengan 84, kebijakan kepariwisataan Pelita 3 ini adalah penciptaan iklim yang merangsang kelancaran arus wisatawan mancanegara dan penyempurnaan kebijakan tentang keimigrasian, penerbangan, fiskal, kredit perbankan, pengendalian investasi, dan lain-lain. Peningkatan pembinaan industri, objek, fasilitas, dan pelayanan kepariwisataan di daerah tujuan wisata juga menjadi kebijakan dari kepariwisataan Pelita ketiga. Lalu pemanfaatan daya tarik atraksi wisata dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, penyempurnaan dan pengaturan lembaga pariwisata. Kemudian di Pelita keempat di tahun 84 sampai dengan 89, kebijakan pariwisata Pelita keempat yaitu pembukaan pintu masuk dan perluasan jaringan penerbangan ke daerah tujuan wisata di Indonesia.
lalu peningkatan promosi luar negeri dan peran konvensi wisata, adanya pemekaran dari daerah tujuan wisata dan melestarikan budaya serta lingkungan hidup, lalu meningkatkan dan mengembangkan pendidikan pariwisata. Kemudian lanjut dengan pelita kelima di tahun 89 sampai dengan 94, kebijakan pariwisata di pelita kelima ini sendiri yaitu bertujuan pada promosi digencarkan dan aksesibilitas diperluas serta sumber daya manusia diperbaiki. Sadar wisata berdasarkan sabta pesona dibudayakan, lalu mutu produk dan pelayanan dimantapkan, kawasan pariwisata dikembangkan dan wisata bahari digalakan, mengingat kita adalah Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan. Lalu pariwisata tahun 1998 di pariwisata Indonesia adanya penurunan kunjungan wisatawan mancanegara menjadi 11,16% karena kerusuhan. Mengingat di tahun 98 ini adalah kerusuhan terjadi karena adanya pelengseran dari presiden kita yaitu presiden kedua. Lalu pengaruh hal tersebut sampai di tahun 1998. Di tahun 2002 dan 2003, Indonesia mendapatkan travel warning karena belum mendapat kepulihan dari imbas 98. Lalu pariwisata populer setelah diselenggarakannya Musyawarah Nasional Tourism kedua atau di Tretes Jawa Timur 12 sampai 14 Juni 1958.